Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Raden Salsa Nabila, Rangga Atailah, Revan Fauzan Aliandi, dan Salma Aditya Ningrum ingin mempresentasikan peran tokoh penyebar Islam di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan atau dengan nama asli Muhammad Darwis merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir di daerah Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 yang dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Beliau merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dengan ayah bernama Kiai Haji Abu Bakar, ibu beliau bernama Siti Aminah yang merupakan putri dari Haji Ibrahim yang pada masa itu menjabat sebagai penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau adalah generasi ke-12 dari salah seorang wali songo yang terkemuka dalam mendakwakan Islam di daerah Gresik yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Beliau pernah menikah dengan Siti Walidah, Nyai Abdullah, Nyai Rumu, Nyai Aisyah, dan Nyai Yasin. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Pendidikan pada saat usianya memasuki usia sekolah, Muhammad Darwis tidak disekolahkan di sekolah formal, melainkan diasuh dan dididik membaca dan mengaji Al-Quran dan dasar ilmu agama Islam oleh ayahnya di rumah. Pada usia 8 tahun, ia telah lancar membaca Al-Quran hingga hatam. Tidak hanya itu, ia juga mempunyai keahlian membuat barang-barang dan mainan. Pada tahun 1883, masih berusia 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji sekaligus bermukim selama 5 tahun di Mekah, guna mendalami ilmu agama dan bahasa Arab. Dan disitulah beliau berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaruan dalam dunia Islam seperti Muhammad Abduh Jamaluddin Afghani, Rashid Ridho, serta Ibnu Taimiyah. Pada tahun 1800 Hijriah, sepulangnya dari Mekah, beliau diangkat menjadi khatib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1902 pada 1904, beliau menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada guru di Mekah. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah merasa puas hanya dengan belajar dengan satu guru. Berbagai guru dari beragam disiplin ilmu sudah ia temui. Guru-guru Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu diantaranya Kiai Haji Abu Bakar, ayahnya, Kiai Haji Ahmad Soleh, kakak iparnya, Kiai Haji Muhsin ilmu fikih, Kiai Haji Abdul Hamid ilmu nahwu, Kiai Haji Raden Dahlan dan Syekh Misri Makai ilmu falak, Kiai Mahmud ilmu fikih dan hadis, Syekh Hayat dan Syahid Babu Sijil ilmu hadis, Syekh Amin dan Syahid Bakri Syed, Syekh Asri Bazian Qiraatul Quran, Syekh Hasan ilmu pengobatan racun. Beliau juga mempelajari kitab-kitab yang mengilhami kehidupan dan memperjuangkan. Kitab-kitab itu adalah Kitab Tauhid Syekh Muhammad Abduh, Kitab Tafsir Juz Amma Syekh Muhammad Abduh, Kitab Kanzul Ulum Gudang Ilmu-Ilmu, Kitab Dairatul Ma'arif Farid Maddi, Kitab Fil Bidah Ibnu Taimiyah. Diantaranya adalah At-Tawassul Wasilah karya Ibnu Taimiyah, Kitab Islam Wan Raniyah Syekh Muhammad Abduh, Kitab Izharul Haq Rahmatullah Al-Hindi, kitab-kitab hadis ulama Al-Hanbali, tafsir. Karya-karya beliau menerbitkan buku-buku meliputi masalah fikih, akidah, tajwid, hadis, sejarah para nabi dan rasul, terjemahan ayat-ayat Al-Quran mengenai akhlak dan hukum, menerbitkan terjemahan buku-buku untuk pengajian tingkat lansia. Dakwah
Dalam dakwah yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar direalisasikan dalam sebuah gerakan yang nyata, yaitu dengan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada tahun 1911 dan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Kiai Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah pada tahun 1912 sampai 1923. Melalui organisasi tersebut, Kiai Ahmad Dahlan menguatkan perannya dalam mempelopori kebangkitan dan kesadaran umat Islam untuk melawan dan menentang penjajahan, menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat, merintis amal usaha sosial dan pendidikan yang diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa, serta mendorong kebangkitan kalangan perempuan Indonesia melalui organisasi Aisyah. Riwayat wafat. Kiprahnya dan sumbangsihnya Kiai Haji Ahmad Dahlan bagi Indonesia tidak diragukan lagi, terutama dalam bidang sosial, kemasyarakatan, dan pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan diberi gelar sebagai Sang Pencerah, adalah pendiri salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. YTH kepada Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Bogor, khususnya guru sejarah kebudayaan Islam kelas 9 yakni Abi Amirullah SPDI. Kami dari kelompok 7 kelas 9D yang beranggotakan Raihan Nafal Anwar, Sadira Marsha Wijaya, Salsabila Agustin Rahayu, KH Raden Dahlan. KH Ahmad Dahlan merupakan sosok pahlawan nasional yang sangat bekerja bagi bangsa Indonesia melalui gerakan progresifnya. Ia adalah pendiri organisasi Islam bernama Muhammadiyah, salah satu ormas terbesar di Indonesia. Ahmad Dahlan lahir di kampung Kauman, Yogyakarta di bawah naungan Sri Sultan Hamengkubuwono IV pada tanggal 1 Agustus 1868. Ia memiliki anak kecil Muhammad Darwis. Beberapa literatur menyebutkan bahwa ia merupakan keturunan dari Ki Ageng Gribik, salah satu ulama pada zaman Mataram, dan Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Silsilahnya adalah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Abdullah Sunan Prepen, Maulana Sulaiman, Ki Ageng Gribik, Wijatimon, Deman Jejurus Sapisan Demang, Jejurung Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadia, KH Muhammad. Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadillah, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwisi Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan pernah menjadi santri dari Kiai Soleh Darat selama 2 tahun bersama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama NU. Sebelumnya, kedua sudah saling mengenal ketika belajar di sebuah pesantren di Madura di bawah asuhan Kiai Khalil Bangkalan. Singkat cerita, keduanya kembali ke kampung masing-masing, Ahmad Dahlan ke Yogyakarta, sedangkan Hasyim Asy'ari ke Jombang, Jawa Timur. Hingga pada suatu ketika, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 mengutus Raden Ngabei Abdul Darwis panggilan keraton terhadap Ahmad Dahlan untuk menuntut ilmu di Arab Saudi. Ia berjumpa kembali dengan kawan lamanya, Hasyim Asy'ari,
Mereka berguru kepada Syekh Ahmad Khatib. Di Arab Saudi, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Ghafani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Setelah kembali ke tanah air pada tahun 1909, Ahmad Dahlan masuk ke dalam organisasi Budi Utomo, sebuah organisasi yang melahirkan banyaknya tokoh-tokoh nasionalisme yang berdiri 1 tahun sebelumnya. Di organisasi ini, ia juga menyalurkan ilmu yang ia kuasai untuk memenuhi keperluan para anggotanya. 3 tahun berselang, tepatnya tanggal 18 November 1912 Masehi atau 8 Zulhijjah 1330. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi keagamaan yang diberi nama Muhammadiyah. Organisasi ini mulai menyebar di berbagai daerah, banyak bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Itu sebagai bentuk penanamkan cinta tanah air kepada para pemuda, ia juga membentuk gerakan Hizbul Watan. 11 tahun pasca mendirikan Muhammadiyah, ia berpulang menghadap Yang Maha Kuasa. Tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta, mendiang dimakamkan di Kampung Karanjen, Brotongkusuman, Yogyakarta. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.